Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Kusniarti dengan NIM C02213660 dari kelas Akuntansi D, Fakultas Ekonomi, Universitas Sulawesi Barat. Segala puji atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, karunia, serta hidayahnya lah saya dapat menyelesaikan tugas ini tentang laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas individu yang diberikan oleh Ibu Erti Rospiana Rufaida SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan 1. Baik, sebelum kita membahas tentang laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas, di sini saya akan menjelaskan definisi dari laporan keuangan terlebih dahulu. Baik, langsung saja kita simak video berikut ini. Jadi, definisi dari laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan hasil akhir dari proses pencatatan transaksi keuangan pada suatu perusahaan selama satu periode tertentu, yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja usaha atau perusahaan tersebut. Di dalam laporan keuangan ini kita dapat mengetahui kondisi keuangan itu seperti apa. Apakah kondisi keuangannya dalam keadaan baik maupun kurang baik, atau bisa dikatakan sebagai kondisi keuangan yang meningkat atau menurun pada periode tertentu. Setelah kita mengetahui definisi dari laporan keuangan, ada pun juga macam-macam laporan keuangan, yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tetapi di sini saya akan menjelaskan dua laporan keuangan saja, yaitu laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas atau modal. Materi yang saya jelaskan ini merupakan sumber materi pembelajaran pada pertemuan yang keempat. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan definisi dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menjelaskan tentang kinerja keuangan suatu entitas bisnis dalam satu periode tertentu. Nah, pada laporan ini terdapat informasi mengenai unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan, sehingga kita dapat mengetahui seberapa banyak keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan atau bahkan akan mengalami kerugian. Berdasarkan definisi yang saya jelaskan mengenai laporan laba rugi, terdapat dua unsur di dalamnya, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Nah, sebuah perusahaan akan mengalami laba jika pendapatan lebih besar daripada beban. Begitupun sebaliknya, jika perusahaan mengalami kerugian, maka pendapatan lebih kecil daripada beban. Adapun fungsi dari laporan laba rugi, yaitu yang pertama, untuk mengetahui seberapa atau jumlah pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Jadi dengan adanya laporan laba rugi ini, perusahaan dapat mengetahui pengeluaran yang dikeluarkan tentang pajak. Nah, yang kedua, dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi keuangan perusahaan. Nah, fungsi laporan laba rugi ini menjadikannya sebagai bahan evaluasi keuangan dari transaksi keuangan yang berjalan selama 1 bulan atau 1 tahun, baik itu menghasilkan keuntungan maupun kerugian. Nah, dari evaluasi ini dapat dijadikan sebagai pengambilan keputusan pada pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, akun-akun yang terdapat dalam laporan laba rugi, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Akun pendapatan adalah akun aktiva yang berasal dari transaksi dan menghasilkan keuntungan atau juga jumlah masukan yang didapat atas jasa yang diberikan oleh perusahaan. Nah, akun pendapatan ini berasal dari dua sumber, yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang didapat langsung dari hasil usaha pokok yang dilakukan oleh perusahaan. Contohnya, hasil dari penjualan pokok baik itu barang maupun jasa.
Sedangkan pendapatan non-operasional adalah pendapatan yang didapat tetapi tidak ada hubungannya dengan usaha pokok yang dilakukan oleh perusahaan. Contohnya, berasal dari pendapatan bunga, hasil sewa, ataupun penjualan aset berharga. Selain akun pendapatan yang terdapat pada laporan laba rugi, ada juga akun beban-beban. Nah, akun beban-beban ini adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Adapun juga jenis-jenis yang terdapat pada akun beban-beban, yaitu harga pokok penjualan, beban operasional, beban keuangan, biaya luar biasa, beban non-operasional, dan beban non-tunai. Selanjutnya, untuk format laporan laba rugi, itu ada dua, yaitu langkah tunggal atau single step, dan langkah bertahap atau multiple step. Apa yang membedakan di antara keduanya? Yaitu saya akan menampilkan contoh dari single step. Baik, inilah format single step atau langkah tunggal. Nah, single step ini mengumpulkan semua akun-akun pendapatan dikumpulkan menjadi satu, dan akun beban-beban dikumpulkan pula juga menjadi satu. Lalu jumlah pendapatan akan dikurangi dengan jumlah beban. Lalu hasil yang diperoleh itu adalah laba atau rugi. Baik, dan ini format multiple step atau langkah bertahap. Nah, multiple step ini disusun dalam beberapa kelompok semua jenis akun pendapatan dan akun beban-beban. Nah, kelompok laba dari kegiatan operasional ini dikumpulkan menjadi satu. Begitu juga dengan kegiatan non-operasional dikumpulkan pula menjadi satu. Jumlah antara kegiatan operasional dan kegiatan non-operasional inilah yang disebut dengan laba rugi bersih. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas atau modal. Definisi dari laporan perubahan modal atau ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi keuangan tentang perubahan modal perusahaan selama satu periode tertentu. Apa saja yang mempengaruhi terjadinya perubahan modal pada suatu perusahaan? Yaitu modal bertambah karena adanya setoran pemilik selama periode berjalan, atau karena adanya tambahan modal saham. Yang kedua, laba yang diperoleh perusahaan selama satu periode. Dan ada pula modal berkurang karena adanya pengambilan prefer atau pendistribusian dividen. Dan yang kedua, adanya rugi yang diperoleh oleh perusahaan selama satu periode tertentu. Laporan ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan antara modal awal dan modal akhir pada suatu perusahaan. Apakah perubahan modalnya akan bertambah atau meningkat, atau bahkan akan mengalami penurunan. Maka dari itu, kita bisa menghitung menggunakan rumus ini, yang dimana modal awalnya akan ditambah dengan laba, dan kita kurangi dengan rugi apabila mengalami kerugian. Dan juga kita akan kurangkan dengan pengambilan prefer atau pembagian dividen oleh perusahaan, sehingga menghasilkan hasil akhir yaitu modal akhir. Selain itu, ada pun juga hubungan antara laporan laba rugi dengan laporan perubahan ekuitas ini ada pada laba atau rugi suatu perusahaan di dalam laporan laba rugi. Nah, apabila perusahaan di dalam laporan laba rugi ini mengalami laba, maka laba tersebut akan menambah pada modal perusahaan. Begitupun sebaliknya, jika perusahaan mengalami kerugian pada periode tersebut, maka kerugian itu akan mengurangi modal perusahaan. Adapun akun-akun yang terdapat dalam laporan perubahan ekuitas atau modal, yaitu yang pertama modal awal. Nah, modal awal adalah saldo pada awal periode pelaporan komprehensif sebagaimana dalam laporan keuangan periode sebelumnya. Dan yang kedua, pelaporan perolehan laba rugi, yaitu hasil laba atau rugi pada perusahaan dalam satu periode tertentu. Dan yang ketiga, pengambilan prefer. Nah, pengambilan prefer ini adalah pengambilan kas perusahaan untuk pribadi. Dan yang keempat,
modal akhir adalah modal yang didapatkan pada akhir tahun. Baik, saya akan menampilkan contoh bentuk laporan perubahan ekuitas. Inilah bentuk laporan perubahan ekuitas yang diawali dengan modal awal, lalu ditambahkan dengan setoran atau modal tambahan oleh pemilik. Nah, selanjutnya pada laba atau rugi bersih akan dikurangkan atau ditambahkan dengan FRIPE, maka akan memperoleh pula penambahan atau pengurangan pada modal, sehingga dengan itu akan menghasilkan modal akhir. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa jika laba lebih besar daripada FRIPE, maka akan ada penambahan pada modal. Dan jika laba lebih kecil daripada FRIPE, maka akan terjadi pengurangan pada modal pula. Dan jika perusahaan mengalami kerugian, rugi akan ditambah dengan FRIPE, maka akan terjadi pengurangan pada modal pula. Selain itu, menurut informasi yang saya dapatkan, kedua laporan keuangan yang saya jelaskan tadi, data keuangannya itu diperoleh dari persamaan dasar akuntansi dan neraca saldo disesuaikan. Baik, itulah materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.